Formula E adalah salah satu di mana kebijakan tidak dirancang dengan baik, ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian akhirnya semua dipaksakan. Waduh, permainan anggaran Anies terbongkar. Dari Jakpro ketahuan belum bayar utang ke Ancol 20 miliar. Sampai Formula E rugi bandar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lalu ada juga persoalan Formula E. Menurut PSI, renegosiasi ajang balap mobil listrik itu tidak transparan. DPRD tidak pernah dilibatkan dan tiba-tiba saja ada hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa PT Jakpro masih harus bayar kurang lebih 90 miliar rupiah kepada Formula E. Memang benar kata pepatah, jika kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan akhirnya borok sang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini terbongkar satu persatu. Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencecar PT Jakarta Propertindo atau Jakpro soal mobil balap listrik Formula E di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu 2 November 2022. Hal ini terjadi saat Badan Anggaran atau Banggar DPRD DKI Jakarta membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS untuk APBD 2023 di Grand Cempaka. Prasetyo mulanya bertanya apakah PT Jakpro sudah membayar utang kepada PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 20 miliar rupiah terkait Formula E 2022 yang diselenggarakan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menjawab hal itu, Dirut PT Jakpro Widi Amanasto menyebutkan pihaknya berutang kepada Ancol sebesar 20 miliar rupiah untuk menyewa lahan di sana. Proses sewa itu mulai dari pembangunan sirkuit hingga penyelenggaraan Formula E. Ia memerinci utang 20 miliar rupiah itu untuk menyewa lahan selama 4 bulan pada 2022, lalu masing-masing 1 bulan untuk 2023 dan 2024. Namun, Prasetyo belum puas dengan jawaban Widi. Ia kemudian mempertegas pertanyaannya, apakah Dirut Pembangunan Jaya Ancol Winarto sudah menerima pembayaran utang dari pihak Jakpro, lalu Winarto pun mengatakan belum. Widih, cadas betul Pak Ketua DPRD DKI Jakarta ini, super pengemplang keblunderannya Anies Baswedan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Pras dengan mencecar PT Jakpro soal mobil balap listrik Formula E, ini adalah bentuk jengkelnya seorang wakil rakyat kepada penguasa yang usil dengan duit rakyat. Apalagi kita tahu, kalau Anies Baswedan selama ini selalu terdepan dalam hal menghambur-hamburkan anggaran, terlebih polemik anggaran ajang balap Formula E di Jakarta. Bahkan, gedeknya lagi, mantan Managing Director Formula E, Gunung Kartiko menyatakan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro hanya memperoleh keuntungan sekitar 6 miliar saja dari penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022. Kendati demikian, laporan keuangan Formula E 2022 sampai kini belum rampung diaudit. Waduh, tambah parah kan permainan 4 gulipat anggaran yang dimainkan Gubernur Geblek di DKI? Lebih lanjut, Gunung mengungkapkan pendapatan usaha total yang diperoleh Jakpro dari Formula E 2022 sebesar 137,341 miliar rupiah. Selain itu, beban pokok penjualan total adalah 129,580 miliar rupiah. Gunung juga menyampaikan bahwa ada beban administrasi dan umum sebesar 1,891 miliar rupiah. Kemudian, juga terdapat pendapatan lain-lain sebesar 2,125 miliar rupiah. Sementara itu, beban pajak final sebesar 1,56 miliar rupiah. Dengan demikian, Gunung menyebut keuntungan yang diperoleh dari Formula E 2022 total hanya 6 miliar rupiah saja. Kendati demikian, Gunung mengaku bahwa Jakpro masih memiliki sisa utang terkait Formula E sebesar 49 miliar rupiah per 30 September 2022. Namun, utang itu, kata dia, kini tersisa 19 miliar rupiah ke pihak Ancol. Akhirnya, borok Anies Baswedan di balai kota dibongkar habis penggawa-penggawanya. Jadi makin ngakak ngelihat entah gimana nasib Anies yang saat ini mungkin sedang paranoid dan gigi jari. Yang gak habis pikir dan masuk di akal adalah tingkah mencurigakan Jakpro yang menutupi laporan keuangan penyelenggaraan Formula E selama ini. Dan ternyata sekarang, dengan raut muka yang penuh gurat malu, Jakpro membongkar bahwa Formula E itu rugi besar. Kan bengek, apalagi jika menilik Anies yang dulunya sesumbar bahwa proyek balap listriknya itu akan untung gede adalah omong kosong dari sang maha blunder. Bagaimana mungkin untung kok bisa bebarengan dengan rugi? Kalau utang artinya nggak ada untung, dan kalau untung artinya nggak ada utang.
Bodoh banget dong kalau mereka mengatakan ada untung tapi masih ada utang. Fakta seperti ini yang membuat kita sama-sama melihat bahwa nggak jelas banget kalimat-kalimat dari Anies yang dulu mengatakan bahwa untungnya Formula E berkali-kali lipat. Terlebih, sekarang Jakpro harus menanggung beban utang 20 miliar rupiah kepada Ancol. Saya rasa memang seharusnya PJ Heru Budi segera bersih-bersih antek-anteknya Anies dari BUMD DKI Jakarta, mengingat warisan-warisan Anies yang ditinggalkan hanya membawa malapetaka. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Anies hanya memoles wajah Jakarta dengan kosmetik tebal buat pencitraan tanpa mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di Jakarta. Jahat, jelang lengser Anies hancurkan tatanan pengurus rusun, pasang jebakan ke Heru. Ditulis oleh Manuel, dikutip dari seaworld.com. Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas, percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Penghuni rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas meminta tolong kepada Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk mencabut surat keputusan yang dibuat oleh si mantan gubernur manusia yang bernama Anies Baswedan. Mereka tahu bahwa Anies Baswedan ini zalim kepada rakyatnya dan membuat mereka meminta surat keputusan yang membatalkan kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk segera dicabut. Warga daerah rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas ini meminta audiensi kepada Bapak Heru Budi Hartono agar segera menganulir surat keputusan mantan gubernur terbodoh versi Google dan versi Indonesia. Menurut mereka, keputusan Anies Baswedan itu mencabut hak mereka sebagai pengurus rusun campuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu. Menurut mereka, keputusan Anies Baswedan itu mencabut hak mereka sebagai pengurus rusun campuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu. 2 hari sebelum lengser dari jabatannya, surat keputusan itu diterbitkan untuk mencabut dan merusak semua tatanan dari kepengurusan di rumah susun tersebut. Para penghuni pun merasa dizalimi dan mereka ingin menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PT UN DKI Jakarta. Manusia ini memang kurang ajar dan seringkali melakukan tindakan-tindakannya yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Warga menjelaskan bahwa keputusan Anies itu merugikan penghuni rusun. Mereka mengaku terkena dampak seperti tidak memiliki wewenang mengakses fasilitas perbankan dan memberi gaji kepada petugas keamanan. Karena mereka merasa tidak memiliki kekuatan hukum setelah muncul surat keputusan dari manusia yang sering berfoto sama sampah itu. Mereka tidak bisa mengajukan kredit dan tidak bisa membayar kebersihan, sehingga menjadikan rusun tersebut segera kumuh karena tidak ada yang membersihkan. Bahkan, keputusan gubernur itu bertentangan dengan putusan Kasasi Tata Usaha Negara pada bulan Agustus 2022. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta juga tidak merespon konfirmasi wartawan yang diajukan melalui pesan WhatsApp dari penghuni rusun. Memang seharusnya Anies Baswedan kalau mau lengser ya tinggalkanlah hal-hal yang baik, bukan justru membawa hal-hal buruk dan merusak. Saya jadi ingat dulu waktu main di pantai melihat sebuah rumah istana yang dibangun dari pasir. Dan saya menikmati dan bermain dengan rumah itu bersama dengan teman-teman saya dan orang tua. Namun setelah saya sudah selesai dan bosan, saya pun meninggalkan istana pasir itu dengan menendangnya dan merusaknya terlebih dahulu. Tujuannya sederhana, agar tidak dinikmati oleh orang-orang lain yang meneruskan liburan mereka di pantai yang saya nikmati. Inilah biadabnya seorang pemimpin yang justru menjadi sosok paling kurang ajar. Warga dizalimi sehingga tidak memiliki akses kebersihan dan tidak dirawat rusunnya. Jadi, surat keputusan itu gunanya untuk apa? Apakah Pemprov DKI Jakarta mengambil alih langsung atau membuat Heru Budi Hartono kerepotan saja? Emang kurang ajar banget ya Anies Baswedan dan para pendukung yang sering kali mengangkat namanya dengan tinggi-tinggi. Padahal kerjaannya kayak pekerjaan anak yang tidak memiliki kemampuan akademis dan intelektual yang cukup. Anies Baswedan mau mencoba menghancurkan harga diri Heru Budi Hartono, tapi akhirnya gagal.
karena Heru Budi Hartono punya motivasi yang murni melayani masyarakat. Gak asal bacot dan keruk sampah pakai tangan. Jadi, bagaimana menurut Anda?